menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katukan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Demikianlah upah pernyataan dan semua ketentuan yang kami ambil untuk disampaikan kepada saudara sekalian. Saudara beruntung, karena yang lain mungkin tidak engkau dapatkan untuk membahasakan hal firman ini. Sampai berbicara kepada kuburan, bukan perlayuan, tetapi akhir daripada hidup ini. Ketika ditentukan 70, 80 ataupun sampai 120 tahun, itulah masamu di dalam kehidupan ini, tidak lebih. Kenapa? Karena dunia sedang bergejolak di hadapanmu, masuk dalam pikiranmu yang menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara, cepat-cepat berlari dalam rumah Tuhan. Karena di sana juga dikatakan, latilah dirimu beribadah. Amin, saudara. Karena kesempatan Allah untuk memperbaharui, untuk berfirman dan menguatkan, untuk juga memulihkan semua keadaan. Karena dunia tidak bisa, justru dia mengotori. Karena dunia tidak bisa, justru dia engkau membuatnya, engkau dibuatnya palak, stres, dan sejenisnya. Sungguh hari ini saya syukuri ibadah saudara-saudara bisa memenuhi bangku-bangku. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena ingat saudara-saudara, selalu Tuhan selalu berbicara. Malam pertama, bangun pagi di Hotel Arya Gupta, Medan, Tuhan berbicara kepada saya. Kalau hanya ini bicara, bertekunlah dan kuat untuk melatih setiap apa yang aku mau daripadamu. Biasa. Shalom. Ketekunan yang dimaksud setialah. Kalau engkau menjadi jemaat, kalau engkau hamba-hamba Allah yang dipanggil, tekunlah. Tidak usah katakan pemberontakan ada di dalam. Tidak usah melawan Tuhan. Dan yang lebih halus saya mau katakan kepada saudara, tidak usahlah banyak-banyak bertanya kepada Tuhan. Karena ketahuan dirimu adalah berarti tidak melatih dan tidak ada ketekunan di dalam. Karena upah dari ketekunan, saudara diurapi, dipulihkan, dipakai oleh Tuhan, jauh daripada segala sakit. Mari kita berikan tepuk tangan. Kalau saudara terlanjur selama ini, saudara-saudara tidak tekun hari ini, katakanlah dengan janji dan berkatalah dengan sumpah, aku tekun untuk menyatakan percayaku kepadamu. Engkau adalah Allah, Allah, Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Sebab kehidupan ini kita harus sadar nih saudara-saudara dari Dia. Dan kalau kita hidup dalam pergerakan semua apapun tujuan kita ke depan adalah oleh Dia. Dan dari Dia adalah segala kebutuhan kita. Dengan baik-baik, ketika aku merenungkan perkataan Ayub dari kesaksian hidupnya, bahwa banyak tantangan yang dimaksud adalah dari keluarganya. Ketika keluarganya lemah, dari orang lain sebagai hamba-hamba Allah. Dengarkan baik-baik.
ketika hamba atau saudara yang lain yang mengatakan aku pendeta, aku penginjil, karena dia tahu 10-30 ayat, aku majelis jemaat, dengarkan baik-baik saudara-saudara, itu pun kalau ada di dalam kelemahan menjadi seteru bagi pekerjaan. Istri saya berbisik waktu pun semangat. Ini mama dan yang katakan, Shalom. Saya hanya katakan ini saudara, bertekun, syukurilah berkat-berkat yang ada padamu, syukurilah kasih karunia yang ada padamu. Karena demikianlah janji Allah untuk membuat engkau saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan akan diberkati. Dia sangat mengasihi engkau. Kepada jemaat Tuhan berfirman, aku akan menggendong engkau buat menjadi biji matanya. Engkau akan bimbing dan sertai senantiasa kepada hamba-Nya, sama seperti saya. Tidak pernah Tuhan katakan. Hanya Tuhan selalu berkata kepada saya, majulah, majulah. Ternyata hari ini memberitahukan rahasianya ialah kenapa harus dikatakan majulah, majulah? Karena tantangan banyak. Apalagi aku sebagai gembala, sebagai penginjil, tantangan banyak. Lalu hikmatnya Tuhan memberikan kepada saya, diberikannya kepada saya adalah tantangan apa itu? Gak usah kau lemah dibuatnya itu. Engkau harus buktikan bahwa engkau ada bersamaku. Majulah. Shalom saudara. Sebab hari ini aku sampaikan kepada saudara sebagai jemaat maupun sebagai hamba-hamba Tuhan dengan baik-baik. Tekunlah dan latihlah diri dalam semua untuk yang engkau nyatakan. Aku cinta, aku mengasihi, dan aku mau melakukan kebenaran firman Allah. Ketika firman itu berkata-kata Yesus, kasihilah Tuhan Allah 2-3 yang kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segala kekuatan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang tantangan ini, tentang tantangan dengan saudara melakukan kebenaran. Di tengah saudara sedang memberitakan itu, dengar baik-baik. Apa ada tantangan yang ada? Dari dulu sampai dengan sekarang ada kan bahasa yang mengatakan petak sudahur, petak sulus. Anaknya datang dari Jakarta pernah bersaksi kepada ayahnya. Dia bilang begini, hidup baru sekarang, banyak meninggalkan hal-hal yang lama. Baca-baca buku, menceritai kopi ya, Pak Sony. Shalom. Tantangan ini, bahasa ini, canggih sekarang ini. Lebih daripada itu. Makanya ada orang munafik. Tidak usah berikan tepuk tangan bagi orang munafik. Makanya ada orang yang ngantuk, lemah dan jatuh sakit. Hal ini katakan kepada saudara-saudara bahwa seluruh panggilan di tengah-tengah kita dengan baik. Yang pertama adalah supaya saudara-saudara beranilah untuk menghadapi tantangan. Amin. Mari kita katakan bersama 2-3 yang beranilah untuk menghadapi tantangan. 2-3 yang. Sekali lagi lebih kuat. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jika saudara sedang berkata, mari kita untuk menghadapi semua tantangan. Karena firman Allah yang berkata 1 Timotius 6 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Nanti saudara baca
Yang penting saya sampaikan yang pertama, katakan begini: bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding itu maksudnya, saudara-saudara, ikut saudara berlomba, ikut saudara mensuksesnya, ikut saudara-saudara menjadi jemaat yang lain, ikut saudara-saudara menjadi hamba. Hanya dua yang isi kita, yaitu membangun penggembalaan, penambahan jiwa-jiwa supaya penuh. Cuma 120 kok usia kita. Ini hampir penuh. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ada kita tangan. Amin, saudara-saudara. Ketika Yosua menyeberang, kata firman Allah, mereka banyak bersungut-sungut. Mungkin tidak sama sungut-sungutnya dengan jemaat Tuhan, dengan generasi sekarang ini, ataupun dengan pendeta-pendeta. Saya hari ini akan selalu membangkitkan hamba-hambanya. Sungut-sungut mereka, waduh, kita menghadapi orang Amori, waduh, kita menghadapi sungai yang besar begini, orang-orang Amori, wih, tinggi-tinggi besar, mati kutu kita, katanya. Tapi Yosua berkata, jangan. Amin, amin, amin. Shalom. Jangan takut. Saudara jangan takut kalau duluan datang ibadah. Jam 10 para pelajar. Aku sampaikan ini, cukuplah ini. Tahun yang akan datang tidak usah lagi disebut-sebut. Shalom. Karena hari ini aku kuatkan saudara-saudara, masuklah dalam rumah Tuhan dengan tangan yang bersih dan tidak tergesa-gesa. Hampirilah Tuhan. Di rumahmu banyak cabai dan bawang, tidak bisa menghampiri Tuhan seperti yang ada di dalam rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ini ada AC dan kipas. Sebentar lagi kita masukkan blower untuk menyejukkan. Dan sebentar lagi saudara-saudara dengan baik-baik, aku sudah meminta dari Allah untuk semua kesejukan keadaan ada di dalam gereja. Satu hal yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara, supaya aku jangan sia-sia menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan, yang bisa memberikan kesejukan dalam penggembalaan. Karena dua hal. Satu lagi adalah yang bisa memberikan kesejukan, kebiaran, dan kuasa Allah dinyatakan di tengah pemberitaan Injil. Mari kita berikan tepuk tangan. Kedua, siap sedialah untuk pemberitaan apa yang sudah sekarang. Shalom, shalom. Pemberitaan Injil itu sama juga dengan kesaksian. Ngomong kepada tetangga, ngomong kepada suamimu. Jangan terus yang biasa-biasa aja kamu kerja. Katakan amin. Mana istri-istri ini? Jangan yang biasa-biasa aja. Cubit dulu supaya dia cas. Amin, amin, amin. Karena ada yang luar biasa saat ini. Berikan kesaksian kepada dia. Khotbah ibu-ibu kepada suamimu, karena banyak suamimu sekarang gak ada. Bilang begini, temanya ialah jangan sentuh aku sebelum kau dengarkan khotbah. Bisa? Bisa? Mari kita berikan tepuk tangan. Sebab segala sesuatu tentang kehidupan ini harus hidup dan bangkit terus di tengah pelayanan kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena dia tidak mau biasa-biasa.
Dia tidak mau juga loyo-loyo. Saudara tahu apa yang disebut dengan loyo? Apa boleh buat? Macam mana mau bilang? Macam mana ini? Macam mana ini? Tuhan tidak pernah senang dengan kata-kata yang sulit. Tetapi saudara bisa berbicara kepada anak-anak, kepada suami. Kalau suami-suami kepada istri adalah penuh dengan kesaksian. Katakanlah, aku bertemu Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bertemu, ya usahakanlah supaya bertemu. Ada kesaksian. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena manusia sekarang ini, saya mau ciptakan saudara-saudara adalah supaya siap sedia. Jangan uang aja yang dibikin, uang aja, uang. Shalom. Jemaat Tuhan sudah perlu untuk dibangun, penuh kesaksian, supaya kesaksian itulah yang mendatangkan uang. Berikan tepuk tangan dong. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Supaya karena engkau melayani Tuhanlah dapat. Kenapa dapat uang? Ya kalau kau mendoakan orang sakit sembuh, masa dibiarkan engkau? Ya udah, ya sembuh memang sembuh, tapi ya nggak ada uang, nggak akan dikatakan. Rumahnya pun akan dijual. Sama seperti kita pernah berdoa bagi orang yang sakit itu sembuh. Lalu dia berkata, baik, gereja di tengah gedung gereja kita ini yang pertama. Mari kita beri tepuk tangan. Ayo siap melayani, itu maksudnya. Siap sedialah untuk bersaksi, untuk beritakan Injil, untuk melayani, termasuk untuk berdoa ini. Berubah kota. Engkau sangat mencintai Tuhan. Kenapa? Karena engkau adalah seorang janda yang baik. Tuhan senang. Hanya haleluya 1000 kali aja engkau katakan, Tuhan sudah menangis di hadapan. Dia tahu doa, engkau semua katakan. Ali yang di benua gicap peo jolok di major majola. Oh Tuhan, tidak usah. Selepas saja itu Busanju kau di tempat ini, karena engkau jarang ibadah, tak tahu nyanyiannya. Masuk terus dalam penyembahan, belum pun selesai lagu itu terbaik. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena pujian itu dibarengi didengar oleh Tuhan. Dengan dia melihat, karena engkau punya kehendak datang. Jadi beritakan Injil itu sudah harus siap bersedia. Dan jangan mau dihambat oleh karena waktu, oleh karena undangan berkembang tentang pelayanan. Saudara harus punya itu. Contoh, ketika engkau sudah punya jadwal ini untuk berdoa atau melayani perempuan atau melayani seseorang, jatuh tempo waktu. Tapi mertuamu datang berkata, kamu jangan sekali datang. Datanglah, mama aku sedang motong anjing. Kenapa motong anjing? Karena menunggu aja. Jadi alasannya ialah memotong bukan karena untuk melayani atau memberikan makan, karena menggonggongnya siang dingin. Jadi saudara harus punya hikmat. Ada hikmat yang dikatakan di sini. Kamu buru-buru saudara-saudara untuk mengatakan dia dalam kedagingan, maka engkau akan ditentukan punya pengertian yang lebih dalam, Pak. Bahkan juga akan dibuat engkau tidak memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dalam pengajaran hari ini, saudara-saudara, renungkan di dalam rumah firman. Kenapa kita banyak mengalami masalah? Karena engkau yang tahu di dalam masalah itu. Coba kau
maka anjing karena dipotong seringkali menggonggong, gonggongannya itu kepadamu. Kenapa? Ya karena engkau melupakan jadwal dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Ini satu yang harus aku katakan kepada saudara-saudara penguasa di hadapan Allah. Bukan dia tidak tahu. Tuhan tahu kalau saudara-saudara hari ini ada jadwal kami, ada pertemuan kami, sehingga kami tidak dapat beribadah. Atau katakanlah seperti orang catering berkata, catering kami ada atas hari ini, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, atas. Oh, saya bertukar di luar negeri, dengarkan baik-baik. Atas. Hanya satu kali di seminggu, hanya 52 kali di seminggu dalam satu tahun. Itu semua ada catatan di hadapan Allah bahwa berapa kali engkau lebih lemah daripada Tuhan. Karena itu aku bacakan begini, saudara-saudara, firman Tuhan ini sebenarnya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Oh, ini yang salah itu tadi. Karena engkau lebih mendengarkan suara mertua memotong anjing. Karena sebab kali gonggong ini anjing, memotong datang kamu ya. Shalom. Ternyata itu haram secara khusus, bukan haram dalam daging, tapi haram dari surga. Karena termasuk itu adalah tidak taat. Cintamu tergadai karena daging ada di situ. Cintamu tidak kesampaian kepada Tuhan karena engkau membuat jadwal ini lebih dulu, lebih dulu membuat jadwal ini daripada anjing yang dipotong karena menggonggong. Kau abaikan saja. Jauhilah kejahatan yang memuaskan hasrat hati, tetapi menolak pekerjaan perkataan Tuhan. Saya ulangi, jauhilah hasrat hati yang menjadi kejahatan di hadapan Allah daripada untuk memuaskan hasratnya daripada hati. Para pelayan boleh datang ke depan. Saya bacakan ayat ini, 2 Timotius 4 ayat 3 yang berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kenapa? Dengar baik ini. Kenapa tidak dapat menerima ajaran sehat? Karena terlalu banyak kita makan minyak-minyak dari orang-orang dunia. Sogokan hal-hal yang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keadaan dalam keinginan telinga. Di hadapan Allah saya mengajar jemaat supaya kita semua ini menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi jemaat yang hampir malas-malas, bukan, tetapi menjadi hamba Tuhan. Semua ada penyelenggaraan dalam Tuhan. Semua ada pelayanan di luar Solo atas nama Gereja Betel Indonesia, atas nama bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Andreas Sinan. Kita harus siap untuk melayani sekarang dan sampai selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena Dia satu-satunya Tuhan dan manusia yang memberikan contoh. Tidak pernah Dia gagal di tengah kehendak Allah Bapa. Tidak pernah Dia cengeng. Tidak pernah Dia kalah di tengah tentang. Sampai yang kita mencatat berdiri, Dia maju, Dia terus dengan jerih lelah, dengan jerih payah, dengan titik darah penghabisan sekalipun. Dia melakukan kehendak Bapa-Nya, meneruskan Injil. Dialah Injil kehidupan itu yang sampai kepada setiap orang.
dan perkataannya tentang firman Allah yang membangun dan membangkitkan. Karena hari ini kuberita bukan untuk yang terakhir. Tuhan punya acara pekerjaan utama supaya dunia diselamatkan. Mari kita berikan tepuk tangan